Kali ini kita akan bercerita mengenai first flight, yaitu terbang pertama kali ya, setelah rilis, setelah dinyatakan, sertifikat. Setelah dinyatakan, you udah bisa nih terbang jadi pramugari sungguhan gitu. Jadi itu namanya first flight. Oke, jadi kita akan cerita sambil ya ngobrol-ngobrol aja, santai aja tentang first flight. Jadi biar kalian, oh ternyata ada first flight, jadi kayak gini first flightnya, ada gambaran gitu. Siapa yang mau cerita duluan tentang first flight? Berebut. Oke, jadi gimana nih cerita first flightnya pertama kali atau prepare-nya lah sebelum first flight. Oke, jadi aku tuh first flight-nya setelah 2 hari tanda tangan kontrak. Dan kita tuh terbang kalau baru pertama kali dinyatakan lulus, itu belum langsung ada schedule-nya, jadi kayak masih standby. Terus kayak tiba-tiba nih kamu terbang ke sini. Jadi dadakan ya. Jadi kayak kita tuh setelah tanda tangan kontrak nggak bisa tenang. Ya harus siap juga nih. Aku harus siap kapan aja disuruh terbang, sama siapa aja disuruh terbang aku harus siap. Sebelum tidur harus cek schedule. Ya. Jadi aku waktu itu terbangnya itu 3 hari ke Jogja, 3 hari lamanya, dan FA1 aku itu instruktur, jadi kayak udah mental gimana sih kalau ditanya-tanya, soalnya kan pasti kita akan bilang, Mbak, saya baru first flight. Mereka pasti tahu, oh berarti ini anak butuh diajarin, ya butuh bimbingan. Jadi kayak kita juga harus persiapan kalau ditanya-tanya sama sama FA1-nya atau sama senior-senior yang lain. Terus waktu itu aku pas terbang, aku datang 2 jam sebelum sign on karena masih ada anak barunya, ya absen. Istilahnya sign on. Saking anak barunya dan saking takutnya telat, jadi aku datang 2 jam sebelum absen, datang ke sana. Setelah siap-siap, aku kembali membuka operation manual untuk mereview kembali prosedur-prosedur karena takut ditanya terus gak bisa jawab. Terus setelah itu aku cari krunya, karena kan kita baru pertama kali terbang, jadi belum kenal gitu. Ya, belum ada yang kenal dikenal sama sekali. Jadi kayak kan kita punya namanya sama captainnya siapa aja, orangnya siapa aja ya. Jadi kayak nyari, lihat di nameplate-nya, oh ini aku terbang sama Mbak ini, langsung bilang, Mbak ikutan, saya baru first flight kayak gitu. Singkat cerita udah pre-flight check sudah dilakukan dan boarding. Yang paling susah menurut saya menyesuaikan diri itu di boarding. Karena belum terbiasa. Ya, karena belum terbiasa, dan kita bekerja sama senior yang udah lama. Jadi dia udah terbiasa, aku harus boarding dalam waktu sekian-sekian, udah harus penumpang semua duduk, bagasi semua rapi, biar bisa tutup pintu. Ya. Nah itu kan karena kita masih baru, masih kurang pengalaman, jadi lama banget boardingnya. Masih ada mikir gitu ya? Masih mikirinnya kok harus gimana, masih ada perasaan takut juga sama penumpang. Karena kan kita harus bisa ngatur ya, tapi kan kita takut ngomong ke penumpangnya harus gimana, biar takutnya penumpangnya tersinggung kayak gitu-gitu. Kayak masih mencari cara gimana ya aku biar cepet boarding. Iya, biar cepet. Udah setelah selesai boarding, aku waktu itu kayak dikodein sama seniornya, cepet buruan tapi kayak sambil tertekan kayak ya udah ayo bisa kayak ada panik gitu kan? Ada panik. Jadi kayak kerja tuh di bawah pressure antara kamu takut dimarahin penumpang, kamu takut dimarahin sama senior juga, takut salah juga, takut salah, pokoknya itulah, takut salahnya itu lebih besar. Udah setelah itu selama penerbangan tuh kayak untungnya waktu itu aku seniornya tuh baik banget, jadi kayak nanya apa sih yang kamu masih apa yang pengen kamu diajarin gitu. Jadi kayak diajarin, oh kamu tuh biar cepet boardingnya harus gini, terus setelah take off kamu harus kerjanya gini. Aku diajarin sih waktu itu. Gak ada pengalaman kayak bikin nangis atau dikerjain sih aku waktu itu, puji Tuhan gak ada. Lancar sampai 3 hari lamanya, sampai aku kembali lagi ke kosan aku. Itu hari pertama lumayan deg-degan ya, karena kita masih menyesuaikan banget kerjanya gimana, terus masih banyak nanya, masih kasih tahu gitu. Terus hari kedua gimana, udah rada lumayan belum? Lebih tenang, lebih santai atau gimana? Kalau hari kedua kan kita udah nginep bareng ya di hotel, udah lumayan kenal, jadi kayak udah lebih enjoy. Dibilangin sama seniornya nggak usah takut, nggak apa-apa sambil belajar. Jadi kayak oke, lebih enjoy, tapi tetap kerjanya harus tetap
berusaha supaya bisa ngejar on time gitu. Jadi cerita first flight kamu seperti itu. Nggak yang seseram yang dibayangkan ya? Iya, tapi setiap orang tuh punya cerita yang beda-beda ya. Kebetulan tergantung yang baik. Orang-orangnya, tergantung diri kita juga. Iya, cara pembawaan. Yang penting kalau kita dibilang itu dengerin, diperbaiki, jangan ngeyel, jangan malah jawab kalau dibilangin gitu kan kesannya. Iya, kesannya itu nggak mau dengeran nakal ya. Dan kalau di kita tuh harus ada three magic words. Ya. Maaf, permisi, terima kasih. Itu harus ada itu. Setiap ngomong itu harus didahuluin kata maaf dulu ya. Maaf gitu. Aku pas first like itu inget banget hari terakhirnya itu aku bawa CEO-nya Citylink itu, dan kebetulan waktu itu bapaknya langsung nanya, kamu first like ya? Iya, karena masih anak baru sama senior tuh kelihatan banget gerak-geriknya, paniknya gimana, cara dia treat penumpang tuh kelihatan banget bedanya. Jadi dia langsung nanya, kamu first like ya? Terus saya bilang iya pak, saya first like. Oh ya udah, semangat ya. Jadi kayak lebih CEO gitu, sebaik itu. Jadi itu sih berkesan banget sih buat aku pribadi. Jadi gitu cerita kayak Sitil. Lanjut ke ibu praktisnya. Kalau aku sih pas first flight itu benar-benar pas lebaran. Itu lebaran pertama aku nggak di rumah. Dan itu aku dapat schedule dan pas 3 harian 2 malam di Denpasar. Bener-bener enggak dengar takbiran apa-apa, enggak ada tarawih, enggak ada sholat id apa-apa karena schedule emang subuh banget jam 3 Senon kalau nggak salah. Pokoknya itu 3 harian. Itu dan alhamdulillah juga dapat senior yang alhamdulillah baik banget. Tiga-tiganya baik banget dan aku benar-benar diajarin sih buat ya boarding sama buat nge-treat penumpang gimana, ke cockpit gimana, gini semuanya tuh karena kita tuh learn by doing. Jadi kita tuh bisa bagus kerjanya, bisa baik itu karena kita udah terbiasa gitu. Jadi kalau kita di kelas tuh ibarat kayak ilmunya, terus kalau di pesawat itu gimana mengaplikasikannya, prakteknya gitu. Terus gimana yang berkesan apa? Karena semuanya baik ya, pokoknya seneng ya, enjoy dan itu pas kita udah hari ketiga tuh kita diajak foto. Gimana sih anak first flight? Seneng banget diajak foto satu set kru di cabin yang kayak berasa jadi kita udah kayak masuk di keluarga ini gitu ya. Bener banget, terus diajak jalan-jalan itu ke Kuta gitu kayak yang alhamdulillah sih dapat begitu dan aku juga nggak dapat teguran apa-apa sih. Nggak dapat marahan apa-apa karena dia salah. Yang penting apa yang terbaik. Ini aku perlu nggak cerita first flight? Harus dong si ibu gini. Karena kita berapa pesawat, kalau kalian tahu di Citylink itu ada 2 pesawat, Airbus sama ATR. Dan aku pesawatnya ATR itu yang kalau di dalam pesawat itu panas karena kipasnya baling-balingnya di luar. Bawa kipas sendiri ya. Iya betul. Jadi canda ya penumpang. Canda ya. Jangan lupa naik Citylink. Jadi first flight aku itu karena kan aku penerbangannya memang pendek-pendek, jadi 6 landingan. Tapi hari pertama itu aku jalan 3 landing, besoknya baru 6 landing. Gimana sih anak first flight menjalani 6 landing yang lumayan lah ya kan, berarti 6 kali boarding, 6 kali safety demo dan lain sebagainya. Dapat senior, alhamdulillah baik banget, benar-benar ngajarin aku dari A sampai Z, benar-benar aku bisa. Pertama aku masuk ke pesawat, itu aku lupa lepasin ini ID card. Dan itu harus dilepaskan karena rada mengganggu sampai lepas dulu ID cardnya gitu. Oh iya maaf, lepas gitu. Terus aku ngecek ini itu, pokoknya aku melakukan sesuai prosedur. Cuma karena panik ya kayak berusaha ya. Gimana? Aduh harus cepat, harus ini karena kalau semasa training itu instruktur aku menuntut aku harus kerja cepat kan. Jadi jatuhnya aku kerja cepat kayak panik dan lupa sendiri gitu. Terus yang bikin lucu, aku suka lupa nextnya itu apa. Jadi kan karena kan kita kan pertama kali masuk pesawat itu harus ngapain, setelah itu ngapain. Jadi tuh kayak banyak list yang harus dilakukan selama dalam satu penerbangan itu. Aku tuh suka mikir habis ini aku ngapain, sepanik itu kan. Terus ngerasain safety demo karena kan pesawat aku tuh pendek ya. Jadi kalau kena gonjalan apa sih namanya, kalau kurang rata gitu kan goncangannya kerasa banget. Kalau kan pesawat pendek kan
kerasa banget gitu ketika runway-nya nggak rata. Iya, ketika runway-nya nggak rata, terus pesawat itu mulai jalan dan aku pas safety demo tuh aku kayak belum terbiasa menyeimbangkan diri kayak Jadi oleng ya. jadi oleng kayak yang penumpang tuh Oleh kayak ya bunda. takut aja jatuh gitu deh kayaknya. Pokoknya kayak tertekan, iya, ngerasa capek banget karena emang kerjanya tertekan. Iya. Padahal sebenarnya seniornya baik, nggak perlu kayak gitu, cuma kan rasa ini aja lah ya. Ini anak baru kan? Anak baru. Terus kadang aku setelah nyelesain kerjaan aku langsung kembali, Mbak, udah, terus saya harus ngapain lagi? Iya benar-benar. Belum ada pengalaman Iya, ya. harus Mbak, apa gitu. saya harus ngapain lagi ya? Terus aku nanya-nanya sama kakak senior ini kan, kalau di pesawat kayak gimana intinya, Mbak, ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Kayak gitu, Mbak, izin maaf ini dan lain sebagainya. Aku tuh sampai, Mbak, ada yang bisa dibantu lagi nggak? Saking takutnya gitu kayak, jangan sampai aku diem gitu. Iya. Jadi tuh kayak, lu Betul, jangan sampai diem. jangan sampai diem. Padahal udah sih duduk aja gitu, senior aku tuh sampai udah sih duduk aja, capek nggak minum dulu, sampai lupa minum. Saking kayak harus ngapain lagi, harus Iya. ngapain, aku lupa minum. Takut ada yang kelupaan. Iya, kelewatan juga. Terus kalau boarding tuh aku kan cuma 2 pramugari, jadi senior aku di belakang kayak nyapa penumpang masuk gitu, yang boarding aku sendiri gitu. Ya ampun, mungkin aku lumayan lama sih waktu itu boardingnya karena kan sendiri banget, bolak-balik sendiri kayak gitu sih. Kalau mereka kan kalau Iya. kalian kan bertiga Bertiga ya. yang boarding. Jadi kalau satu lama ada 2 orang lagi nih yang Iya. bantu. Ya, kayak gitu sih lumayan berkesan karena aku setakut itu. Iya. Takut itu waktu pesawat kan dengar orang yang udah aku ada termasuk udah hari keberapa baru dapat prospek, jadi teman-temanku yang lain kan Udah duluan. pada Iya, prospek ya. iya, aku ada yang si A cerita gini, si B cerita gini, jadi tuh kayak Beda-beda masuk semua di otak aku, jatuhnya aku takut. Iya. Tapi berkesan banget. Dan itu waktu itu 4 harian karena memang ATR ku setiap nurun itu lama dan 6 landing, jadi ya lumayan lah, kerasa banget terus aja tiap hari 6 landing gitu sih. Jadi cerita aku beda ya, kalau kalian Beda lebih masing-masing, rada lumayan santai karena di treatment untuk santai. Kalau aku kan senior aku 1 orang doang ya, kayak jangan sampai aku bikin salah gitu. Kalau aku bikin salah banyak marah, aku sama siapa? Iya, cuma berdua ya. Gitu, iya. Gitu aja. Jadi tiap orang itu cerita perspektifnya beda-beda. Mungkin kalau ada orang yang ngomong tentang aku dimarahin, aku ini itu, beda-beda tiap orang. Mungkin jadiin kita, oh berarti aku harus lebih baik nih, harus lebih banyak belajar, harus lebih memahami apa yang harus dilakukan ya. Betul sekali. Butuh waktu sih, kelama-lama jadi terbiasa. Enjoy ya. Mungkin sebulanan lah ya, kayak rasa gerusa-gerusu gitu, tapi lama-lama ya udah sih gitu. Kalau dulu sih kalau aku kayak sebulan pertama tuh masih takut. Aduh ini seniornya gimana, pas lihat semua orang ini gimana, nanya-nanya ke grup, Mbak ini gimana, Mas ini gimana. Nanti sebulan kedua tuh kayak kerjaan dari subuh bangun jam 1, siap-siap jam 12 malam, kayak masih adaptasi bener-bener yang kayak capek banget. Cuman kalau pas misalkan kayak dapat gaji gitu sih kayak kebayar aja gitu. Capek aku terbayar. Iya, semua iya. Aku juga butuh waktu 2 bulan sih untuk terbiasa sama kerjaannya, terbiasa sama seniornya. Itu 2 bulan. Sekarang kan udah lumayan lama ya bekerja, gimana rasanya? Kayak berangkat tuh udah nggak ada lumayan ada beban ya kayak sih, udah Enjoy. udah banyak temennya, udah kenal, udah paham schedule-nya, udah ngerti karakter penumpang, misalkan di Medan, misalkan Makassar, Semarang, Jogja, Solo. Itu kita udah tahu gimana, jadi yaudah enjoy aja, Biasa aja sih. berangkat aja sih gitu. Dan terjadi apa-apa ya udah hadapin aja. Iya. Palingan yang masih tetap sulit adalah melawan diri sendiri untuk bangun pagi. Itu tetap susah sih. Kayak Dan bangun pas males capek-capeknya. banget. Iya, bangun apalagi udah hari ke-6. Kan kita 6 hari kerja. Nah, udah hari ke-6 tuh udah sisa-sisa tenaga lah istilahnya. Itu susah banget untuk melawan diri sendiri nih, aku harus bangun, harus kerja. Kalau untuk pikiran seniornya galak nggak ya? Enggak Itu sih. udah nggak ada sama sekali, udah biasa aja kayak ya udah sih galak juga ya udah sih, ntar abis penerbangan ya udah belum tentu ketemu lagi sama orang itu. Tapi makin lama juga udah makin pintar menyesuaikan kan. Iya. Kayak
sininya seperti apa, ya udah kita sesuaikan. Karena kan karakter orang beda-beda, kitanya harus pintar menyesuaikan, jangan menuntut orang lain yang ngertiin kita gitu. Apa sih? Apalagi kan kita junior ya, jadi kayak oh senior ini, oh dia maunya ditreatnya kayak gini, oh dia orangnya nggak suka basa-basi, oh dia orangnya sukanya di basa-basi gitu. Jadi seiring berjalan waktu itu kita belajar paham, bisa menyesuaikan diri. Pokoknya udah enjoy aja lah ya gitu. Sama kayak itu sih karakter penumpang, kayak misalnya kalau orang Sumatera itu kita ngomongnya harus agak lebih keras. Kalau sama yang penumpang yang kayak dari Jogja itu kan mereka lemah lembut, jadi ngomongnya juga harus lemah lembut kayak gitu sih. Jadi menyesuaikan. Tuh jadi beda-beda lah cerita first flight kita. Kalian besok rasain sendiri ya. Pasti pengalamannya sendiri sih, cerita sendiri. Seru deh jadi pramugari, apalagi makin kesini kan makin banyak teman yang akrab gitu, jadi kayak mau kemana-mana hayu, mau main hayu, karena kan kalau libur bisa hari PSBO juga. Itu semangat pokoknya. Kayak makin pengen jadi. Tantangannya adalah hari raya kita nggak bisa pulang. Simpan itu libur. Iya, tetap nggak bisa ya. Hari-hari besar ya. Dan libur-libur anak sekolah gitu. Ya libur Masa peak libur. season. Karena pas libur itulah kita dapat pundi-pundi Iya, lebih banyak. keras. Itu ya konsekuensinya itu sih harus terima jauh dari keluarga. Mungkin kalau keluarga yang di Jakarta sih base di Jakarta namanya itu aja. rezeki. Buat kita yang jauh dari orang tua, dari keluarga ya harus siap-siap mental buat jauh. Mungkin lebaran pertama rada sedih ya kayak nggak bisa kumpul, tapi nangis. lama-lama terbiasa. Lebaran kedua, ya udahlah tahun kemarin dulu kayak gini. Jadi, sekian cerita dari kami. Kalau mau ada yang tanyain bisa. Kok jadi sedih gini sih? Jadi kayak ingat gitu ya. Iya, Jadi ingat perjuangannya dulu. Jadi kayak lepas aja gitu kayak ya Allah dulu ternyata kayak gitu. Nyatanya sekarang aku bisa gitu kan. Tuh ternyata aku udah selama ini ya Bertahan. Gue rada sedih gitu. Katanya yang kita bilang sulit bisa terlewati. bisa terlewati ya, betul. Emang ya namanya juga hidup harus berjuang terus. Dan nangis-nangisnya ke orang tua, kayaknya aku nggak kuat deh, kayaknya aku nggak kuat. Aku mau resign. Ternyata nggak sadar kok nagih kerjaan ini ya. Mungkin awal-awal semua pekerjaan itu butuh menyesuaikan, jadi ada rasa kayaknya bukan passion aku deh. Tapi lama-lama gue nggak mau lepasin. Karena our life is fairy tale another people. Jadi hidup kita tuh kayak jadi angan-angan orang ya di luar sana yang pengen ada di posisi kamu saat ini. Ya bersyukur. Apapun. Sebenarnya apapun pekerjaannya kalau disyukuri dijalani dengan baik, ikhlas itu berkah. Ya. betul sekali. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga ya kalian nggak bosan dengerin ini ya 19 menit lebih. Dan ngasih informasi sedikit banyak. Iya, informasinya tersampaikan gitu. Kita nggak cuma cerita doang, tapi kalian ternyata pramugari gitu ya. Punya gambaran ya. Nggak kaget lah besok nanti kalian udah jadi beneran kan. Jadi sekarang ada YouTube, kita manfaatkan dengan baik, saling berbagi. Ya, semoga informasinya tersampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye. See you.